Pemirsa, Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai tidak menjadi salah satu pintu masuk atau entry point bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Kondisi ini menjadi perhatian pelaku usaha di Pulau Dewata dan diharapkan kebijakan tersebut bukan untuk menidurkan Bali. Ketua Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bali, Pande Agus Permana Widura menyampaikan kebijakan PPLN membuat belum dibukanya terminal internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Ia tidak mempermasalahkan kebijakan PPKM atau PSBB. Hal yang terpenting bandara dibuka sebab kebijakan entry point bagi PPLN terkesan pilih kasih. Pihaknya mempertanyakan alasan Bali tidak boleh menjadi pintu bagi PPLN dan lokasi karantina sedangkan pusat diizinkan. Anggaran untuk pintu bagi PPLN dan karantina mencapai 250 miliar rupiah per bulan. Tidak masuknya Bali sebagai pintu PPLN dan lokasi karantina menurutnya juga menjadi keputusan yang sangat tidak masuk akal. Bila dikomparasi dengan DKI Jakarta, Medan, Surabaya, dan Manado, Bali memiliki sarana prasarana yang memadai. Bahkan ditilik dari fasilitas perhotelan, Bali mempunyai standar sangat tinggi, khususnya ketika berbicara keamanan dan kesehatan selama proses karantina. Untuk tempat karantina, Bali lebih mendukung daripada Jakarta dan Surabaya, mengingat tempat di Bali tidak bergedung seperti di kota-kota besar di Indonesia. Pengusaha muda di sektor pariwisata ini berharap berbagai kebijakan pemerintah pusat bukan upaya mundurkan Bali. Bila Bali terkesan sengaja ditidurkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan permanen untuk kepariwisataan ke depannya. Untuk itu ia meminta seharusnya Bali dibuka saja untuk wisatawan internasional. Disinggung PPKM darurat Jawa Bali, mantan Ketua DPD RAI Bali ini juga mengkritisi sikap tegas aparat. Belum lagi muncul soal ancaman pencopotan terhadap kepala daerah yang dianggap gagal menangani penyebaran COVID-19. PPKM darurat Jawa Bali yang hampir menyerupai penguncian sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah pusat dinilai mudah menjatuhkan sanksi tanpa memberikan solusi. Batas waktu operasional usaha dituding bentuk pembunuhan paksa terhadap pengusaha. Masyarakat harus bertahan hidup di tengah pandemi, namun pemerintah seakan ingin membunuh warganya dengan aturan batas waktu operasional. Bisnis Bali melaporkan.